Ini karena kan orang kemudian mencari-cari sampai diusut-usut mengenai nomor ijazah yang tadi kita bicarakan itu ya, bahwa di satu fakultas ya di UGM itu kan bahwa misalnya itu ada nomor, kemudian tahun kelulusan, kemudian singkatan nama dari dekan, sekretaris fakultas dalam nomor surat dalam nomor ijazah itu kan begitu. Jadi itulah yang harusnya kita ketahui. Kalau memang itu benar asli, fine ya. Jadi paling kita cuma bisa bilang minta maaf ya. Kalau untuk hal yang sangat sederhana bisa diungkap kayak begini aja susah mencari kebenaran, apalagi soal-soal yang lain ya. Nah, betul. Kawan-kawan yang kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi dan keluarga. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Dipenjara. Bapak harus berani dipenjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egu Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Pemirsa, di negeri plus 62, ijazah presiden bisa lebih dicurigai daripada ijazah yang dijual di toko online. Kita hidup di era di mana arsip kampus, testimoni teman kuliah, dan keterangan resmi universitas bisa dikalahkan oleh caption akun fake dengan username kayak kebenaran versi gue. Semuanya dianggap settingan. Tapi begitu ada akun anonim yang posting foto buram dengan judul fakta terbaru, langsung viral, langsung dianggap bukti. Lucu? Iya. Ironis? Banget. Tapi ini nyata. Dan hari ini kita akan bedah, bukan cuma ijazah, tapi juga cara berpikir yang udah keracunan narasi. Tapi, sebelum Anda bilang, ini video pembelaan, tenang, saya bukan tim sukses siapa-siapa. Saya cuma kesal lihat logika sehat dipinggirkan demi teori ngaco yang kayaknya ditulis pas lagi gabut. Anda boleh nggak suka Jokowi, itu hak Anda. Tapi kalau Anda bilang, Jokowi nggak pernah kuliah, padahal dia udah lulus, skripsi ada, saksi hidup banyak. Ya maaf nih, itu bukan kritik, itu delusi. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Joko Widodo adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Kehutanan, angkatan 80, lulus tahun 85. Skripsinya ada, judulnya Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Cocok banget. Karena memang Jokowi dari Solo dan jurusannya Kehutanan. Gak mungkin juga dia ngarang judul sambil main ludo. Dan ini bukan sekedar klaim. UGM sudah resmi kasih pernyataan, ijazah Jokowi itu asli. Dan yang ngomong ini bukan fans club ya, tapi UGM sendiri, kampus negeri yang punya otoritas penuh atas data mahasiswanya.
Nah, yang menarik lagi, ijazah Jokowi sudah diverifikasi berkali-kali, bukan cuma sekali. Waktu nyalon wali kota Solo, dicek. Maju ke gubernur DKI Jakarta, dicek. Lanjut ke Capres 2014 dan 2019, dicek lagi. Dan semua itu diverifikasi oleh KPU di tiap tingkatan. Ada mekanisme resmi, ada pengecekan dokumen, dan nggak bisa asal-asalan lolos. Kalau ijazahnya palsu, harusnya gagal sejak di Solo. Tapi kenyataannya, 2 periode presiden. Nggak ada yang palsu, nggak ada konspirasi, dan UGM bukanlah lembaga receh yang bisa dibeli cuma karena 1 orang jadi presiden. Nah, sekarang kita masuk ke level yang bikin hoaxer semakin gerah. Teman-teman kuliah Jokowi pada buka suara. Mereka nggak cuma katanya, mereka saksi mata. Mustoha Iskandar, Ketua Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80 mengatakan, kami kuliah bareng, skripsi bareng, wisuda bareng Jokowi. Kemudian Johan Utama Sirbatasari, teman seangkatan yang sampai nunjukin ijazahnya sendiri buat dibandingkan sama ijazah Jokowi. Hasilnya, plek ketiplek. Tapi tetap saja netizen bilang itu pasti editan. Bro, ini bukan Photoshop, ini ijazah cetak zaman mesin ketik. Ada juga Saminuddin Beto, pemilik foto Jokowi yang ikut di wisuda pada saat itu. Katanya, foto yang beredar itu sebagian adalah hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Otentik dari pertama dicetak setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu. Tapi, ya itu tadi, buat mereka yang udah kadung benci, semua saksi dianggap aktor, semua bukti dianggap settingan. Kita kasih data A ditolak, bukti B nggak diterima. Fakta C sampai Z, ini mah konspirasi elit global. Kadang rasanya lebih gampang nyuruh kucing puasa daripada nyuruh orang buka pikirannya. Yang kita hadapi ini bukanlah kebodohan murni. Ini adalah dogma yang dibungkus kebencian. Isu ijazah palsu ini bukan soal pendidikan. Ini residu politik. Warisan dari perpecahan pemilu yang belum move on. Yang dicari bukanlah kebenaran, tapi pembenaran. Dan psikologi punya istilah untuk ini, yaitu confirmation bias. Orang yang cuma nyari info yang cocok sama keyakinan pribadi. Fakta nggak penting, yang penting cocok di hati. Dan ada satu hal lagi, namanya Dunning-Kruger effect. Orang yang paling nggak ngerti justru merasa paling ngerti. Nggak ngerti sistem akademik, tapi ngajarin UGM soal validasi ijazah. Nggak pernah kuliah di UGM, tapi maksa bilang yang kuliah di sana itu bohong. Ini benar-benar cocok sama peribahasa kata dalam tempurung. Bedanya, sekarang tempurungnya digital. Namanya tempurung algoritma. Semua info yang muncul, ya yang cocok sama opini kita sendiri. Akhirnya hidup di dunia kecil, saling menguatkan teori sendiri, dan percaya hoax seperti agama baru. Pemirsa, saya meyakini ijazah Jokowi itu asli. Fakta ini sudah jelas. Saksi hidup ada, universitas yang ngaku, dokumennya lengkap. Kalau masih nggak percaya, mungkin yang palsu bukan ijazahnya, tapi logika kita yang sudah disabotase oleh narasi. Dan ingat, kebencian bisa bikin buta, tapi jangan sampai bikin kita goblok. Kalau Anda masih ragu, buka data, buka pikiran, jangan terus hidup di tempurung. Takut keluar karena khawatir dihujani kenyataan. Pemirsa, silahkan like kalau Anda masih percaya dengan data. Share juga kalau Anda muak dengan teori-teori ngawur. Dan buat yang masih percaya ijazah palsu, silakan lanjut hidup di grup WhatsApp yang isinya 90% teori, 10% stiker salaman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan jangan lupa, ijazah bisa dicek, tapi nalar nggak bisa dicetak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Enak aja minta maaf. Begitu kata Ibu DJ tadi ya. Ya benar sih, enak aja minta maaf.
terutama tuh biang-biangnya ya, yang ngebuat otak-otak pemikiran-pemikiran bagian sedikit masyarakat itu rusak. Itu mereka harus tanggung jawab lah. Logika yang seharusnya sederhana dibuat rumit. Akhirnya menuduh ya. Tadi Bu DJ bilang menuduh bukan bertanya. Kalau bertanya kita nanya Pak Jokowi jasanya asli apa kagak? Asli Pak. Ya alhamdulillah. Udah begitu. Tapi kalau nuduh Jokowi ijazahnya palsu. Tuh dan nuduh itu ngeklaim itu. Giliran dibuktiin asli, abur dah dia. Udah mulai cenat-cenut. Ferguson. Ya itu tadi kata Ibu DJ ya. Emosi ya beliau ya. Begitu juga sebenarnya kita. Cuma kita masih tahan aja. Kadang lucu sama orang-orang itu ya. Gerombolan ijazah palsu itu lucu. Jadi yang harusnya logikanya sederhana. Tadi pun dijelasin di video kedua tuh. Ya temannya Pak Jokowi udah ngakuin. UGM udah ngakuin. Dan KPU udah sering verifikasi keasliannya ijazahnya Pak Jokowi. Kurang HP lagi. Mereka lebih memilih narasi yang disebarkan oleh pasukan nih, gerombolan nih. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.